Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Proyek ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester 2 mata kuliah teori belajar dan pembelajaran. Saya merupakan salah satu mahasiswa di Universitas Pancasakti, Bekasi. Perkenalkanlah, nama saya Hani Hadiati dengan 186228587 dari Prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Kesempatan ini saya akan mempresentasikan tentang membangun pengetahuan tentang teori konstruktivisme. Teori konstruktivisme adalah pandangan bahwa individu membangun pengetahuan mereka sendiri melalui pengalaman dan refleksi. Konsep ini diterapkan dalam pendidikan dengan memberikan kesempatan pada siswa untuk aktif terlibat dalam pembelajaran mereka dan membangun pengetahuan mereka sendiri melalui interaksi dengan lingkungan dan orang lain. Dalam konstruktivisme, guru berperan sebagai fasilitator dan membantu siswa membangun pengetahuan mereka melalui pengalaman dan refleksi. Siswa diharapkan untuk aktif terlibat dalam pembelajaran mereka dan membangun pengetahuan mereka sendiri melalui interaksi dengan lingkungan dan orang lain. Apa saja tokoh dari teori konstruktivisme ini? Yang pertama yaitu Jean Piaget, merupakan seorang psikolog dan filsuf asal Swiss yang sangat berpengaruh dalam teori perkembangan kognitif. Ia mengungkapkan bahwa anak-anak membangun pengetahuan mereka melalui interaksi dengan lingkungan fisik dan sosial mereka. Yang kedua yaitu Lev Vygotsky, merupakan seorang psikolog dan teoris sosial asal Uni Soviet. Ia menekankan pentingnya peran sosial dan bahasa dalam perkembangan kognitif. Beliau berpendapat bahwa anak-anak belajar melalui kolaborasi dengan orang dewasa dan rekan sebaya mereka. Yang ketiga yaitu Jeremy Bruner. Beliau adalah seorang psikolog dan ahli pendidikan Amerika yang terkenal karena kontribusinya dalam bidang teori konstruktivisme. Menurut Bruner, ini akan membantu siswa untuk lebih aktif terlibat dalam proses pembelajaran dan membangun pemahaman yang lebih dalam. Selanjutnya, kita bahas tentang konsep dasar teori konstruktivisme. Teori konstruktivisme adalah pandangan bahwa individu secara aktif membangun pengetahuannya sendiri melalui pengalaman dan refleksi. Pemahaman tentang bagaimana individu memperoleh pengetahuan menjadi salah satu bagian terpenting dalam pendekatan ini. Menurut teori konstruktivisme, individu memperoleh pengetahuan melalui interaksi dengan lingkungan dan pengalaman mereka alami. Kemudian ketika individu mengalami sesuatu, mereka akan memproses informasi tersebut dan menyimpannya dalam ingatan jangka panjang mereka. Individu secara aktif mencari makna dari pengetahuan. Mereka mencoba menghubungkannya dengan pengetahuan yang sudah ada di dalam pikiran mereka. Apa saja sih keuntungan dari adanya teori konstruktivisme? Pendekatan konstruktivisme dalam pembelajaran dapat membantu siswa menjadi lebih mandiri dan kreatif dengan memberikan kesempatan pada siswa untuk membangun pengetahuan mereka sendiri melalui pengalaman dan refleksi. Mereka dapat belajar dengan cara yang lebih efektif dan terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran. Selain itu, teori konstruktivisme juga meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan analis siswa. Dalam pendekatan ini, siswa didorong untuk mengembangkan pemahaman mereka sendiri tentang topik tertentu melalui pengamatan, eksperimen, dan diskusi. Hal ini dapat membantu siswa dalam mempertajam kemampuan berpikir logis dan menganalisis informasi dengan baik. Apa saja manfaat dari teori konstruktivisme bagi perkembangan anak usia dini? Yang pertama yaitu pembelajaran berbasis pengalaman. Anak usia dini diberikan kesempatan belajar dengan pengalaman dalam pembelajaran, sehingga memungkinkan anak-anak untuk membangun pemahaman mereka sendiri melalui interaksi langsung dengan lingkungan dan objek-objek di sekitar mereka. Yang kedua yaitu peran aktif anak. Pendekatan konstruktivisme memungkinkan anak-anak menjadi subjek aktif dalam pembelajaran mereka sendiri, membangun pengetahuan dan pemahaman mereka melalui interaksi dengan objek lain dan lingkungan. Yang ketiga, pembelajaran kolaboratif.
Anak-anak usia dini dapat belajar melalui kolaborasi dengan teman sebaya, guru, dan anggota keluarga. Dengan pembelajaran dan kelompok kecil atau tim memungkinkan anak-anak untuk berbagi ide, bertukar informasi, dan membangun pemahaman bersama. Keempat, pembelajaran berpusat pada anak. Teori konstruktivisme menekankan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada anak. Ini berarti bahwa pembelajaran harus sesuai dengan kepentingan, kebutuhan, dan perkembangan anak tentunya. 5. Pengembangan keterampilan berpikir kritis. Anak-anak usia dini dapat belajar untuk mengamati, menggambarkan, menyimpulkan, dan membuat pertanyaan dalam proses membangun pemahaman mereka. Mereka didorong untuk berpikir secara kreatif, mengeksplorasi alternatif, dan mengajukan pertanyaan. Fungsi keenam yaitu evaluasi formatif. Guru dan pengasuh dapat menggunakan berbagai bentuk penilaian seperti observasi, refleksi, dan portofolio untuk memahami perkembangan anak-anak secara holistik dan memberikan umpan balik yang konstruktif. Penerapan teori konstruktivisme pada anak usia dini. Yang pertama yaitu ciptakan lingkungan yang merangsang, yaitu dengan cara membuat ruang pembelajaran yang menarik. Kemudian memotivasi anak-anak untuk berinteraksi dengan lingkungan sekitar, sedia menyediakan bahan-bahan yang manipulatif, buku-buku, permainan, dan alat peraga yang relevan dengan topik pembelajaran. Yang kedua yaitu kenali minat dan kebutuhan individu. Perhatikan minat dan kebutuhan masing-masing anak dengan melakukan observasi agar memahami apa yang mereka sukai, apa yang menarik minat mereka, dan apa yang mereka ingin pelajari. Dengan informasi ini dapat digunakan untuk merencanakan kegiatan pembelajaran yang relevan dan menarik bagi mereka. Ketiga, libatkan anak dalam perencanaan pembelajaran dengan cara memberikan kesempatan kepada anak untuk berpartisipasi dalam perencanaan pembelajaran. Ajak dan libatkan mereka untuk mengemukakan ide atau topik yang ingin mereka eksplorasi. 4. Berikan tantangan yang sesuai dengan cara memberikan tugas atau masalah yang sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemampuan anak-anak yang cukup menantang untuk memicu pemikiran kritis dan eksplorasi, namun tidak terlalu sulit untuk dipahami. 5. Fasilitasi kolaborasi dan diskusi. Lakukan kolaborasi antara anak-anak dan memberikan kesempatan untuk berdiskusi dan berbagi pemikiran dengan mereka dengan aktivitas kelompok, tim proyek, dan diskusi kelompok kecil dapat membantu anak-anak belajar dari satu sama yang lain, mengembangkan keterampilan sosial, dan memperluas pemahaman mereka melalui perspektif yang berbeda. 6. Berikan umpan balik yang konstruktif. Berikan umpan balik yang spesifik, jelas, dan positif kepada anak-anak. Beri pengakuan atas usaha mereka dan berikan panduan yang berguna untuk memperbaiki pemahaman atau keterampilan mereka. 7. Libatkan orang tua. Melibatkan orang tua dalam proses pembelajaran anak usia dini, berbagi informasi tentang topik pembelajaran, memberikan saran tentang kegiatan yang dapat dilakukan di rumah. 8. Dukung refleksi dan pemikiran kritis. Memberikan pertanyaan yang mendorong pemikiran kritis, evaluasi, dan pemecahan masalah agar mereka dapat mengungkapkan pendapat mereka, melihatnya, dan mencari pemahaman yang lebih dalam. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak sudah menyimak, semoga bermanfaat. Tentunya jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, agar selalu terhubung informasi yang baru dari channel Pohani. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.